Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu, aku masih tinggal di rumah kecil sederhana milik orang tuaku di pinggiran kota. Selama hampir seluruh masa kecilku, aku berbagi kamar dengan kakak laki-lakiku. Di dalam kamar itu ada 2 ranjang kecil berhadapan di sisi berlawanan, 2 lemari pakaian, dan 2 lemari kecil. Tidak ada ruang tersisa untuk meja belajar. Kamar itu memang tidak sampai sesak, tapi juga jauh dari kata nyaman. Jadi ketika kakakku berangkat kuliah dan pindah keluar kota, aku langsung memindahkan ranjangnya keluar dari kamar dan menguasai ruang kosongnya, tentu dengan izinnya. Saat itu aku sudah sampai di usia di mana meja di kamar rasanya jadi kebutuhan. Rasanya sangat lega karena aku tidak perlu lagi mengerjakan PR di ruang keluarga di lantai bawah atau di ruang kerja ayah. Semua berjalan mulus selama 2 tahun, sampai akhirnya aku sendiri lulus SMA dan kuliah di luar kota. Waktu itu, aku juga jarang pulang, jadi masalah kamar sudah bukan hal penting. Setelah kakakku lulus kuliah, dia dapat kerja kantoran di pusat kota, masih di sekitar daerah tempat kami dibesarkan. Dia memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orang tua untuk sementara, dan aku pun melakukan hal yang sama setelah lulus beberapa tahun kemudian. Begitu dia pindah kembali, hal pertama yang dia lakukan, ya bisa kamu tebak, adalah merebut kembali kamar lama kami. Kamar yang sudah kuhabiskan berbulan-bulan untuk kutata ulang sedemikian rupa. Awalnya aku kesal setengah mati, tapi orang tuaku mengingatkan bahwa dulu aku juga melakukan hal yang sama saat dia pergi kuliah. Jadi, kalau dipikir-pikir, ini cuma giliran yang berputar. Sulit untuk membantah itu, jadi akhirnya aku mengalah. Masalahnya, ketika aku pulang dan ikut kembali ke rumah, kamar lamaku sudah resmi jadi milik kakak. Satu-satunya ruangan kosong yang tersisa hanyalah kamar tamu di lantai atas. Kamar itu kira-kira setengah dari ukuran kamar lamaku, tapi aku tidak punya pilihan lain. Kamar tamu itu berada tepat di sebelah ruang kerja ayah, yang merupakan satu-satunya ruangan lain di lantai tersebut. Letaknya persis di atas garasi, jadi setiap kali ada yang menekan tombol pintu garasi otomatis, seluruh lantai akan bergetar selama sekitar 10 detik penuh, sampai pintu garasi terbuka sepenuhnya. Kamar itu sedikit menjorok keluar di salah satu sudut rumah, jadi ada 2 jendela di 2 dinding yang saling bersilangan. Satu menghadap ke jalan masuk dan carport, satu lagi menghadap ke sisi samping rumah. Bukan kamar impian, tapi cukup tenang dan lumayan privat, apalagi saat semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kejadian yang tidak pernah kulupakan itu terjadi pada suatu malam Jumat. Waktu itu aku sendirian di rumah. Kakakku sedang dinas ke Surabaya untuk sebuah konferensi kerja, dan orang tuaku menginap di rumah pantai keluarga kami di Anyer, seperti yang biasa mereka lakukan hampir setiap akhir pekan saat musim panas. Aku baru pulang dari hari kerja yang benar-benar menguras tenaga. Badan rasanya remuk. Aku memutuskan untuk tidak pergi nongkrong atau keluar rumah sama sekali. Rencanaku sederhana, pesan makanan, mandi, lalu tidur lebih awal. Sekitar pukul 11:30 malam, aku sudah berbaring di ranjang, membaca buku untuk menenangkan pikiran. Rumah benar-benar sunyi, tidak ada suara TV, tidak ada langkah kaki, tidak ada pintu dibuka tutup. Keheningan itu sebenarnya menyenangkan karena biasanya rumah kami akan sangat ramai dan berisik ketika semua anggota keluarga sedang di rumah. Lalu aku mendengar suara itu, suara yang tidak mungkin salah ku dengar. Suara pintu garasi otomatis mulai terbuka, diikuti getaran halus tapi jelas terasa di lantai di bawah kakiku, getaran yang sudah sangat ku kenal selama beberapa bulan tinggal di kamar itu. Butuh beberapa detik sampai pikiranku benar-benar menangkap apa artinya. Tidak ada satupun anggota keluargaku yang seharusnya pulang malam itu. Orang tuaku dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan tetap di rumah pantai sampai Minggu malam. Kakakku baru akan pulang ke rumah pada Sabtu siang. Jadi, siapa yang barusan membuka pintu garasi? Saat kesadaran itu benar-benar menancap di kepalaku, jantungku langsung berdegup kencang. Aku melompat turun dari ranjang dan bergegas ke jendela yang menghadap ke jalan masuk. Di luar sudah sangat gelap, hanya ditemani lampu jalan yang muram dan cahaya redup dari teras. Aku bisa melihat pintu garasi sudah terbuka, tapi dari jendela itu aku tidak bisa memastikan apakah ada mobil yang masuk atau siapa yang menekan tombolnya. Tanpa berpikir panjang, aku membuka lemari dan mengobrak-abrik tumpukan barang lama sampai kutemukan sebuah tongkat bisbol.
Salah satu peninggalan masa kecil yang disimpan begitu saja oleh orang tuaku di sana. Aku menggenggam tongkat itu erat-erat. Sambil menuruni tangga pelan-pelan, aku berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa pasti ada penjelasan logis. Mungkin orang tuaku tiba-tiba pulang karena lupa sesuatu. Mungkin jadwal kakakku berubah dan dia memutuskan pulang lebih cepat. Atau mungkin sistem pintu garasi error dan terbuka sendiri. Aku memaksa diri untuk percaya salah satu dari kemungkinan itu, meski ada suara kecil di dalam kepalaku yang mengatakan sebaliknya. Begitu aku sampai di ujung tangga sebelum membelok ke arah bagian utama rumah, aku mendengar suara pelan. Suara orang berbicara. Bukan TV, bukan radio. Suara beberapa orang samar dari ujung lain rumah, dari arah koridor yang mengarah ke kamar-kamar, termasuk kamar orang tuaku. Mereka berbicara sangat pelan, sehingga aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi aku bisa membedakan bahwa ada setidaknya 2 suara. Saat itu juga aku tahu, dengan kepastian yang membuat kulitku merinding, bahwa ada orang asing di dalam rumah kami. Tanganku gemetar ketika aku merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Aku menekan nomor darurat 110 dengan jari yang hampir terpeleset dan berbisik pelan menyebutkan alamat rumah, mengatakan bahwa rumah kami sedang dimasuki orang. Operator menyuruhku tetap tenang, tetap di tempat. Jangan membuat suara dan jangan berusaha menghadapi mereka. Sembunyilah dan tunggu petugas. Kurang lebih begitu instruksinya. Aku membiarkan panggilan tetap tersambung dan memasukkan ponsel kembali ke saku, seperti yang biasa mereka ajarkan di iklan layanan masyarakat. Tapi di saat yang sama, ada dorongan lain yang tiba-tiba terasa jauh lebih kuat. Dorongan bodoh dan impulsif untuk mempertahankan rumahku. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat memaksaku untuk melakukan sesuatu, bukan hanya duduk diam dan bersembunyi. Jadi, melawan instruksi operator, aku memutuskan melakukan hal yang sekarang, jujur saja kupikir adalah kebodohan. Aku berjalan merunduk menyusuri lorong menuju kamar orang tuaku, tongkat bisbol itu kugenggam sekuat tenaga sampai ruas jariku memutih. Semakin dekat, semakin jelas ku dengar suara laci dibuka tutup, benda-benda diseret, barang-barang disingkirkan. Mereka jelas sedang mengacak-acak kamar, mencari sesuatu yang berharga. Aku menarik napas sepanjang mungkin, mencoba menyiapkan nyaliku. Di sudut kepalaku, aku tahu apa yang akan kulakukan adalah ide yang sangat buruk. Tapi tubuhku seperti tidak mau berhenti. Aku mulai berteriak sekuat yang ku bisa, mencoba mengejutkan mereka, lalu berlari menerjang masuk ke kamar orang tuaku dengan tongkat bisbol terangkat tinggi di atas kepala. Di dalam kamar, 2 pria sedang mengobrak-abrik lemari pakaian ibuku. Mereka berdua spontan berteriak kaget ketika aku menerobos masuk. Dari raut wajah mereka, jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak menyangka akan ada orang di rumah, apalagi seseorang yang berani melawan. Entah bagaimana hal itu justru memberiku sedikit keberanian. Meski secara fisik aku jelas kalah jumlah dan aku tidak tahu apakah mereka membawa senjata atau tidak. Aku mengayunkan tongkat ke pria yang paling dekat denganku, dan tongkat itu menghantam kakinya dengan bunyi yang membuatku sendiri bergidik. Dia memaki, terpincang beberapa langkah, lalu jatuh tersungkur. Aku berbalik ke pria satunya lagi, tapi sebelum aku sempat mengayun dengan benar, dia menundukkan bahu dan menubrukku sekerasnya. Kami berdua jatuh menghantam lantai. Dalam sekejap aku sadar bahwa pria ini jauh lebih besar dan kuat dariku. Dia dengan mudah merebut tongkat bisbol dari tanganku, lalu kedua tangannya melingkar di leherku. Ia mulai mencekik dengan kekuatan yang membuat udara langsung hilang dari paru-paruku. Aku meronta sebisa mungkin, mencakar tangannya, mencoba menendang, mencoba membalikkan tubuhnya, apapun yang bisa kulakukan untuk melepaskan diri. Pandanganku mulai berkunang-kunang ketika dari sudut mata aku melihat pria pertama yang tadi kupukul kakinya merangkak perlahan mendekat. Di tangannya ada sesuatu yang berkilat, sekilas bentuknya sangat mirip pisau. Di detik itu aku benar-benar sadar bahwa aku telah membuat kesalahan fatal dengan mencoba jadi pahlawan, kesalahan yang mungkin akan menghabisi nyawaku. Aku benar-benar yakin saat itu adalah detik-detik terakhir dalam hidupku. Aku mulai menerima bahwa aku akan mati di kamar orang tuaku sendiri, tercekik di lantai yang dulu sering kupakai bermain saat kecil. Yang terlintas di kepalaku bukan soal diriku sendiri, tapi wajah ibuku ketika mendengar kabar itu. Betapa hancurnya dia nanti.
Tiba-tiba di balik semua suara gaduh dan desisan napasku yang terputus-putus, aku mendengar sesuatu di kejauhan. Samar, tapi jelas. Suara sirene polisi yang mendekat. Hal terakhir yang kuingat adalah pria kedua itu melepaskan cekikannya, mengambil tongkat bisbol yang tadi terjatuh, lalu mengayunkannya ke arah kepalaku. Dunia seketika gelap. Ketika aku sadar, seseorang mengguncang bahuku dengan lembut. Aku membuka mata dengan pandangan buram dan melihat seorang polisi berlutut di sampingku, bertanya apakah aku bisa mendengarnya. Kepalaku berdengung, mulutku kering, dan butuh beberapa detik sampai ingatanku kembali berurutan. Perlahan aku menoleh dan melihat pintu di kamar itu, pintu yang langsung mengarah ke halaman belakang, menganga lebar. Para penyusup itu jelas memukulku sampai pingsan, lalu kabur lewat pintu belakang ketika mendengar sirene tadi. Petugas itu menyuruhku tetap berbaring dan tidak banyak bergerak, khawatir aku mengalami gegar otak atau cedera lain. Kepalaku berdenyut hebat, tapi aku masih sadar penuh, bisa menjawab pertanyaan, dan tahu aku berada di mana. Tim medis yang datang memeriksaku dan menyarankan aku dibawa ke rumah sakit untuk observasi, tapi aku menolak berkali-kali. Aku hanya ingin tinggal di rumah bersama keluargaku, meskipun saat itu mereka belum ada di sana. Setelah itu, aku menceritakan kronologi kejadian sedetail mungkin kepada polisi. Mereka mengatakan bahwa tim lain sedang menyisir lingkungan sekitar untuk mencari pelaku. Tapi pada kenyataannya, ketika mereka tiba, kedua pria itu sudah menghilang entah kemana. Usai olah TKP dan memotret beberapa sudut ruangan para petugas pergi, barulah aku menghubungi orang tuaku dan kakakku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Reaksi mereka? Mereka memarahi aku habis-habisan dan, jujur saja, aku pantas mendapatkannya. Kalau saja aku melakukan hal yang cerdas, bersembunyi dan menunggu polisi, ada kemungkinan para pelaku bisa tertangkap saat masih berada di dalam rumah. Faktanya, kedua pria itu tidak pernah ditemukan. Polisi sudah keliling bertanya ke tetangga, menelusuri beberapa petunjuk kecil, tetapi semuanya buntu. Begitu orang tuaku kembali dari rumah pantai, mereka langsung memasang sistem keamanan lengkap di rumah. Kamera di luar dan di dalam, sensor gerak, lampu otomatis, semua. Rumah yang dulu terasa biasa saja mendadak berubah menjadi benteng kecil yang seolah selalu diawasi. Namun ada satu hal yang terus menggangguku dalam hari-hari setelah pembobolan itu. Semua pintu rumah kami terkunci rapat malam itu. Satu-satunya cara membuka pintu garasi adalah melalui tombol kecil di dalam mobilku, tombol yang ayahku program agar terhubung ke sistem garasi secara nirkabel. Tombol itu tidak terlihat mencolok dan tidak ada orang asing yang mungkin kebetulan menemukannya. Artinya, siapapun yang masuk malam itu tahu tepat di mana tombol itu berada. Mereka juga tahu satu hal lain yang membuatku tidak tenang. Aku tidak pernah mengunci mobil ketika diparkir di carport. Kebiasaan bodoh yang selama ini kuanggap sepele. Pelaku harus cukup mengenalku atau keluargaku untuk mengetahui detail kecil seperti itu. Lebih menakutkan lagi adalah masalah timing. Mereka seolah tahu dengan pasti bahwa orang tuaku akan pergi akhir pekan itu dan kakakku sedang berada di luar kota. Mereka datang di saat rumah benar-benar hanya dihuni satu orang, aku. Sekarang aku sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, tetapi orang tuaku tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang masuk malam itu. Hal itu membuat ayahku lama sekali diliputi rasa curiga dan paranoia. Dia berulang kali mengatakan hal yang sama dengan yang kupikirkan. Orang yang masuk ke rumah malam itu kemungkinan besar adalah seseorang yang cukup dekat dengan kehidupan kami. Aku tidak akan mengatakan malam itu mengubah hidupku selamanya dengan cara klise. Tapi aku bisa mengatakan satu hal dengan jujur. Hidup sebelum dan sesudah kamu benar-benar menerima bahwa kamu akan mati, rasanya sangat berbeda. Aku masih bisa mengingat jelas saat perasaan itu muncul, detik di mana aku menerima bahwa mungkin napas berikutnya adalah yang terakhir. Rasanya seperti keluar dari tubuh sendiri, seperti menonton dirimu dari jauh. Hampa, dingin. Tak ada yang bisa meniru rasa itu. Tidak pernah. Kalau kamu merasa cerita barusan sudah cukup membuatmu enggan berjalan sendirian di rumah saat malam, sebaiknya kamu tarik napas dalam-dalam dulu. Karena berikutnya, akan ada seseorang yang memanfaatkan rasa sayang dan kepanikan anak terhadap ibunya untuk tujuan yang jauh lebih mengganggu. Dan kamu mungkin akan mulai mempertanyakan, seberapa mudahnya hidupmu bisa dimanipulasi oleh suara di telepon. Sekitar 6 bulan yang lalu, sesuatu terjadi padaku yang sampai sekarang masih terasa sangat mengusik.
Bukan cuma karena tindakannya begitu terencana, tapi juga karena rasanya sangat pribadi. Beberapa waktu sebelumnya, aku memutuskan untuk pindah kembali ke kota asal. Alasannya sederhana. Ibuku sudah menua dan mulai sering sakit-sakitan. Dia tinggal sendirian di rumahnya, kira-kira 20 menit berkendara dari tempatku. Aku menemukan sebuah rumah kontrakan kecil tipe duplex. Rumah kecil terbagi 2 lantai, yang pas sekali dengan kebutuhanku. Cukup dekat untuk segera meluncur kalau ada apa-apa dengan ibu. Tapi masih cukup jauh untuk memberiku ruang dan kemandirian. Belakangan ini, kesehatan ibu memang mulai menurun. Bukan penyakit berat yang mengancam nyawa, tetapi ia beberapa kali mengalami jatuh ringan di rumah. Beberapa bulan sebelumnya, dia baru menjalani operasi penggantian sendi pinggul. Sayangnya, ibu termasuk orang yang sangat keras kepala soal menerima bantuan. Aku sudah berkali-kali menyarankan untuk memasang gelang atau alat alarm medis yang bisa ia tekan jika terjatuh. Tapi ia selalu menolak, berkata aku terlalu khawatir dan berlebihan. Itu menjadi sumber stres yang konstan bagiku. Setiap kali ponselku berdering, ada bagian dari diriku yang takut itu kabar buruk tentangnya. Suatu malam, sekitar pukul 9 aku sedang bersantai di sofa menonton TV sambil bersandar lelah. Hari itu cukup panjang dan aku baru saja merasa lebih tenang ketika ponselku berdering. Di layar tertulis nomor lokal yang tidak kukenal. Aku belum terlalu lama tinggal di daerah itu, jadi kupikir mungkin panggilan penting, entah dari kantor, tetangga baru, atau rumah sakit tempat ibu kontrol. Ketika kuangkat, suara seorang perempuan terdengar di seberang. Dia memperkenalkan diri sebagai perawat di instalasi gawat darurat salah satu rumah sakit di kota ini. Suaranya terdengar resmi, tenang, dan terbiasa menangani orang panik. Ia mengatakan bahwa ibuku baru saja dibawa ke IGD sekitar 1 jam yang lalu setelah terjatuh dan membenturkan kepala. Menurutnya, ibu masih sadar, tetapi terus-menerus menanyakan aku dan meminta agar aku datang. Mereka ingin tahu apakah aku bisa tiba di rumah sakit secepat mungkin. Dunia seperti berhenti sejenak. Itu tepat jenis telepon yang selalu kukhawatirkan akan datang. Dan sekarang, itu benar-benar terjadi. Sedikit pun aku tidak meragukan keaslian panggilan itu. Perawat tersebut tahu nama lengkap ibuku, alamat rumahnya, bahkan menyebutkan riwayat operasi penggantian pinggul yang ia jalani beberapa bulan lalu. Detail yang tidak mudah ditebak orang asing. Aku langsung bangkit berdiri, jantungku berdebar, namun aku berusaha menenangkan diri dengan doa pendek di dalam hati. Aku tidak berpikir untuk mengunci rumah, menutup tirai, atau hal-hal semacam itu. Aku hanya meraih kunci, menutup pintu depan dengan tergesa-gesa, dan berlari ke mobil. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Jalanan malam yang biasanya tenang mendadak terasa terlalu sepi. Di kepalaku, berbagai skenario terus berputar. Mungkin ia hanya mengalami gegar otak ringan. Mungkin harus dirawat beberapa hari. Mungkin lebih parah dari itu. Hampir tidak ada kemungkinan yang benar-benar menenangkan. Begitu tiba di IGD, aku langsung berlari ke meja resepsionis dan menyebutkan bahwa aku datang untuk ibuku. Aku menyebutkan nama lengkapnya, menjelaskan bahwa aku baru saja menerima telepon dari seorang perawat yang mengatakan ibuku jatuh dan sedang dirawat di sana. Perawat di meja itu menatap layar komputernya, mengernyit, lalu kembali menatapku dengan raut bingung. Dia meminta namanya sekali lagi dan mengecek ulang. Setelah beberapa detik dia menggeleng. Tidak ada pasien dengan nama itu yang masuk malam ini, katanya. Aku merasa darahku turun ke kaki. Aku menjelaskan lagi, lebih pelan namun makin panik, bahwa tadi ada perawat yang meneleponku bahwa ibuku sudah dibawa ke sana, bahwa aku diminta datang secepat mungkin. Resepsionis itu tampak tulus simpati, tapi tetap tegas. Sistem mereka tidak menunjukkan ada pasien dengan nama ibuku malam itu. Tidak ada. Dia menyarankan agar aku mencoba menelepon ibuku langsung hanya untuk memastikan kondisinya. Aku melangkah keluar dari IGD dengan kepala berputar, lalu menelepon nomor telepon rumah ibu. Setelah beberapa nada sambung, ia mengangkat dengan suara mengantuk. Ia bertanya kenapa aku menelepon selarut itu. Aku tidak ingin membuatnya panik, jadi aku hanya mengatakan bahwa aku sedang terjaga dan tiba-tiba kepikiran ingin memastikan dia baik-baik saja. Ibu tertawa kecil mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan malah baru saja tertidur. Aku menyuruhnya kembali tidur dan menutup telepon. Dan pada saat itulah perasaan yang jauh lebih dingin, berbeda dari kepanikan barusan, mulai merayap naik dari perut ke dadaku. Ini semua jebakan.
Seseorang sengaja menyusun informasi yang sangat meyakinkan untuk membuatku percaya bahwa ibuku dalam bahaya dan memaksaku meninggalkan rumah dalam keadaan terburu-buru. Seseorang tahu betapa mudahnya aku akan terpancing jika mendengar kabar buruk tentang ibu. Aku kembali ke mobil. Kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan kemarahan yang menyesakkan. Begitu sampai di kompleks rumah kontrakanku, pintu depan masih tertutup, terlihat sama persis seperti ketika ku tinggalkan. Sejenak aku berpikir mungkin aku terlalu paranoid, bahwa mungkin belum terjadi apa-apa. Namun begitu aku membuka pintu dan melangkah masuk, aku tahu ada yang sangat salah. Rumahku porak-poranda. Bukan sekadar berantakan seperti habis dirampok asal-asalan, tetapi diacak dengan niat sangat spesifik. TV sudah hilang, laptopku menguap entah kemana. Koleksi perhiasan kecil yang kusimpan di kamar tidak seberapa nilainya, tapi cukup untuk membuatku sedih, juga lenyap. Namun yang lebih aneh, ketika aku memeriksa lebih teliti, para pencuri itu mengambil hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal jika tujuannya cuma uang cepat. Foto-foto keluarga di lemari dan dinding telah dikeluarkan dari bingkainya. Bukan bingkainya yang diambil, bingkai-bingkai itu dibiarkan rusak, kosong, berserakan. Yang hilang justru fotonya. Di kamar mandi, botol-botol obat resep milikku yang tersusun di lemari obat juga menghilang, bukan sekadar dibuang. Botol-botol itu dikosongkan dan dibawa pergi. Rasanya gila. Mereka mengambil barang-barang yang tidak begitu berharga secara uang, tapi sangat pribadi dan syarat kenangan. Ada sesuatu yang kejam dan sadis dalam pilihan itu. Serius, tidak ada alasan logis bagi pencuri biasa untuk mengambil foto keluarga. Tidak ada. Dengan tangan gemetar, aku menelepon polisi. Tapi jauh di dalam hati, aku sudah tahu mereka tidak akan menemukan apapun. Mereka pasti sudah jauh pergi sebelum aku kembali. Tetap saja, aku menceritakan semuanya sedetail mungkin. Telepon dari perawat, informasi tentang ibu yang tidak mungkin diketahui sembarang orang, dan kondisi rumah saat ini. Setelah mendengarkan penjelasanku, para petugas sampai pada kesimpulan yang sama denganku. Seseorang di luar sana memiliki akses ke informasi pribadiku dan ibuku. Informasi yang seharusnya tidak bisa didapat oleh orang asing biasa. Yang lebih menyakitkan, aku bahkan tidak bisa membuat daftar jelas siapa saja yang mungkin memiliki informasi sedalam itu. Aku tidak tahu dari mana mereka memulai. Tidak ada dokumen yang hilang sebelumnya, tidak ada kebocoran data yang ku ketahui. Rasanya seperti ada orang tak terlihat yang telah mengamati hidupku dari jauh, mencatat detail satu persatu, menunggu momen yang tepat. Para petugas mengatakan bahwa aku bisa menelepon lagi kalau menemukan sesuatu yang lebih konkret. Setelah itu, mereka pergi. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang porak-poranda, dikelilingi bingkai kosong dan lemari-lemari yang terbuka, dengan rasa tidak percaya yang sulit dijelaskan. Bayangkan saja bagaimana rasanya mengetahui bahwa seseorang di luar sana tahu cukup banyak tentang hidupmu untuk memancingmu keluar dari rumah tanpa curiga. Pencurian itu sendiri sudah cukup buruk, tapi fakta bahwa mereka menargetkan foto keluarga dan obat-obatan membuat semuanya terasa berbeda. Ini bukan sekadar soal uang. Ini terasa seperti langkah pertama dari rencana yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan pencurian identitas atau skema licik yang membutuhkan dokumen dan informasi pribadi. Namun, beberapa minggu setelah kejadian itu, tidak terjadi apa-apa lagi. Tidak ada telepon aneh, tidak ada transaksi mencurigakan, tidak ada tanda bahwa identitasku sedang disalahgunakan. Walaupun ibuku tidak ingat pernah membicarakan informasi pribadinya dengan siapa, aku hampir yakin dialah sumber kebocorannya. Ibu punya banyak teman seusianya di lingkungan rumah maupun di gereja, dan aku tahu betul kebiasaannya bercerita terlalu banyak pada orang yang baru dikenalnya. Bukan karena dia bodoh, tapi karena terlalu ramah dan polos. Kemungkinan besar, ia menceritakan detail-detail tertentu kepada orang yang salah. Aku sudah memperingatkan ibu berkali-kali setelah kejadian itu. Kali ini, mungkin karena ikut merasa bersalah, ia akhirnya berjanji akan jauh lebih berhati-hati saat bicara dengan orang lain. Tetap saja, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Kesan bahwa ada seseorang di luar sana yang masih mengawasi kami, yang tahu terlalu banyak dan yang belum selesai dengan rencananya. Sebagai upaya terakhir, aku memasang kamera pintar di pintu, semacam kamera bel seperti ring, berharap keberadaannya cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mendekat lagi. Kalau suatu hari sesuatu yang lain terjadi, mungkin rekaman itu akan menjadi satu-satunya bukti nyata. Sampai saat ini, aku masih menunggu dan berharap tidak pernah perlu mengirim update apapun.
Kalau menurutmu bermain-main dengan informasi pribadi sudah cukup menyeramkan, pikirkan lagi. Bagaimana jika ada seseorang yang yakin bahwa hidupmu, rumahmu, dan ruang amanmu sebenarnya adalah miliknya? Cerita berikutnya akan membuatmu bertanya-tanya seberapa kuat keyakinan seseorang bisa meletakkan kenyataan itu sendiri. Jadi, dengarkan baik-baik. Aku seorang pria lajang di awal usia 30-an, tinggal sendirian di rumah kontrakan yang cukup nyaman. Sudah lebih dari setahun aku menempati rumah ini. Letaknya di sebuah lingkungan perumahan yang tenang. Bukan rumah mewah, tapi bersih, rapi, dan sewanya masih masuk akal. Pelan-pelan aku sudah membangun rutinitasku sendiri di sini dan mulai merasa bahwa rumah ini benar-benar milikku. Tempat kembali ketika hari yang panjang dan melelahkan berakhir. Insiden itu terjadi pada malam Kamis sekitar pukul 11. Aku sedang bersiap untuk tidur, mematikan TV, merapikan sedikit barang-barang di meja dan hendak menuju kamar mandi ketika ku dengar suara gedoran keras di pintu depan. Bukan ketukan biasa, tapi hentakan berulang, seperti seseorang berusaha menjebol pintu dengan paksa. Aku menoleh ke arah pintu, jantung berdetak sedikit lebih cepat. Lampu teras di depan rumahku dipasang agak canggung, sehingga dari jendela samping aku tidak bisa melihat siapapun dengan jelas. Hanya bayangan samar bergerak di balik kaca buram. Meskipun tidak bisa melihat siapa di luar dan meskipun gedorannya terdengar agresif, aku bukan tipe yang mudah gentar. Aku cukup besar dan berotot, sudah lama rutin olahraga. Alih-alih takut, aku justru merasa lebih kesal dan bingung. Siapa yang datang selarut ini dan kenapa memukul pintu seperti mau menghancurkannya? Dengan hati-hati aku membuka pintu utama tapi tetap membiarkan pintu kasa di depannya tertutup dan terkunci sebagai pengaman tambahan. Aku tidak yakin apa yang kuharapkan. Mungkin tetangga yang mabuk atau seseorang yang salah alamat. Yang kulihat justru sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Di depan pintu berdiri seorang pria yang terlihat sangat gelisah. Umurnya mungkin sedikit lebih tua dariku. Tinggi badan biasa saja, rambutnya kusut dan acak-acakan. Pakaian yang ia kenakan tampak seperti sudah digunakan tidur berkali-kali tanpa diganti. Namun yang paling menarik perhatianku adalah ekspresi wajahnya. Marah, tegang, dan tidak stabil. Matanya terus bergerak cepat, seolah-olah ia mengawasi sesuatu yang tidak terlihat di belakangku. Napasnya berat, seperti baru saja berlari jauh atau sedang berada di ambang serangan panik. Bahkan ketika berdiri di tempat, tubuhnya tidak pernah benar-benar diam. Ia mondar-mandir kecil, menggeser berat badan dari satu kaki ke kaki lainnya. Sebelum aku sempat berbicara, pria itu tiba-tiba berteriak, "Ini rumah saya, buka pintunya. Kamu ngapain di dalam rumah saya? Keluar atau saya telepon polisi." Nada suaranya bukan sekadar marah. Ada keyakinan fanatik di dalamnya. Keyakinan seseorang yang benar-benar percaya pada apa yang ia katakan. Aku terpaku sesaat mencoba memproses tuduhan itu. Lalu aku mencoba berbicara dengan tenang, menjelaskan bahwa aku adalah penyewa sah rumah ini, bahwa mungkin dia salah alamat. Penjelasanku justru membuatnya semakin marah. Dia mulai mengumpat menuduhku sebagai penyusup, mengatakan bahwa aku telah mengambil rumahnya. Sementara ia berteriak, tangannya beberapa kali menyentak-nyentak gagang pintu kasa, seolah ingin memaksa masuk. Di kepalaku hanya ada dua kemungkinan. Entah dia sedang dalam pengaruh narkoba, mengalami gangguan mental akut, atau keduanya. Aku tetap berusaha menenangkan, mengatakan bahwa kalau dia merasa pernah tinggal di sini, kita bisa menyelesaikannya dengan pemilik rumah dan polisi tanpa harus ribut di depan pintu. Saat itulah ia mulai menyebut hal-hal yang membuat darahku terasa mendingin. Dia mulai menyebut detail-detail tentang rumah yang tidak mungkin diketahui seseorang yang tidak pernah tinggal di dalamnya. Dia tahu bahwa pintu kamar utama didesain buruk, sehingga kalau dibuka terlalu lebar, ujungnya akan membentur toilet di kamar mandi. Dia tahu bahwa pintu belakang macet dan harus sedikit diangkat sambil memutar knop jika ingin membukanya. Dia menyebut beberapa hal kecil lainnya, letak stop kontak yang tersembunyi di balik lemari, kebiasaan pintu dapur yang sedikit bergeser sendiri kalau angin kencang. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingat semua yang ia katakan, karena pada saat itu pikiranku kosong. Aku hanya berdiri, mematung, sementara tubuhku merasakan kombinasi antara adrenalin dan rasa tidak percaya. Dan itu baru permulaan. Masih dari balik pintu kasa, ia mengeluarkan sebuah map dari tas selempangnya. Dengan tangan gemetar, ia mengibaskannya tepat di depan wajahku, memperlihatkan beberapa lembar kertas di dalamnya.
"Ini kontrak sewa saya," katanya. Suaranya sekarang lebih pelan tapi jauh lebih dingin. "Lihat tanggalnya, saya yang tinggal di sini." Aku mengerutkan kening, mencoba membaca sekilas tulisan yang ia tekan ke arahku. Di situ tertulis alamat rumahku dengan namanya yang tercetak jelas sebagai penyewa. Tanggalnya, sekitar 6 bulan sebelum aku resmi pindah. Ia juga menunjukkan beberapa lembar surat dan amplop dengan nama yang sama, lengkap dengan alamat rumah ini, seolah-olah benar-benar dikirim oleh bank, perusahaan listrik, dan instansi resmi lainnya. Semuanya tampak sangat meyakinkan, terlalu meyakinkan. Bagian dari diriku ingin percaya bahwa semuanya palsu, dipalsukan dengan sangat rapi. Tapi sebelum aku sempat menyusun argumen, ia mengeluarkan senjata terakhirnya, ponsel. Dengan cepat ia membuka galeri foto dan menampilkan satu persatu gambar di layar, menekan ponsel itu ke arah kaca pintu kasa agar aku bisa melihat. Foto-foto itu membuatku merasakan sensasi aneh, seperti lantai di bawah kakiku bergeser beberapa sentimeter. Di foto-foto itu, dia berdiri di dalam rumahku. Ada foto dia duduk santai di sofa yang saat ini ada di ruang tamuku, dengan posisi dan sudut yang persis seperti biasanya kupakai menonton TV. Ada foto dia memasak di dapurku, panci dan kompor yang sama, keramik yang sama. Ada foto dia berbaring di kamar tidur, kamar yang sekarang kugunakan, dengan posisi ranjang yang sama, bahkan spray yang mirip, dan dia tidak sendirian. Dalam banyak foto, ada beberapa orang lain, teman-temannya barangkali, yang sama sekali tidak kukenal. Mereka tertawa, mengangkat gelas, berpose untuk selfie, seolah-olah rumah yang sekarang kutinggali adalah latar belakang kehidupan mereka yang sepenuhnya sah. Salah satu foto yang ia tunjuk khusus membuatku benar-benar menggigil. Katanya, foto itu diambil pada malam tahun baru, beberapa bulan yang lalu. Dalam foto itu, seorang perempuan yang tidak kukenal memegang ponsel dan mengambil selfie dengan kamera depan. Di belakangnya, di meja makan di dapurku, terlihat pria yang sekarang berdiri di depan pintuku bersama beberapa orang lainnya. Mereka tersenyum, beberapa memegang minuman. Di sudut meja ada sebuah kardus berisi kembang api. Dari detail latar belakangnya, itu benar-benar dapur di rumah ini. Tidak ada yang tampak janggal atau hasil rekayasa. Masalahnya, aku tahu betul bahwa pada malam tahun baru itu aku berada di rumah ini, sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar mempertanyakan kewarasanku sendiri. Bagaimana mungkin seseorang punya begitu banyak bukti pernah tinggal di rumah yang sekarang kutempati, jika sebenarnya dia tidak pernah tinggal di sini? Apakah mungkin aku pernah berbagi rumah dengan orang-orang itu dan entah karena alasan apa, otakku menyingkirkan kenangan itu begitu saja? Pikiranku berputar, dadaku sesak, dan aku tidak lagi tahu mana yang harus dipercayai. Di tengah kekacauan itu, satu-satunya hal yang kupikir mungkin masuk akal adalah melibatkan polisi. Bukan untuk mengusirnya, tetapi untuk menjernihkan situasi. Dengan suara setenang yang bisa kukumpulkan, aku mengatakan padanya bahwa aku akan menelepon polisi agar semuanya bisa dicek. Kontrak sewa, catatan pemilik rumah, siapa yang resmi tinggal di alamat ini. Tidak ada ancaman dalam suaraku, hanya kebingungan. Reaksinya membuatku semakin tidak tenang. Begitu mendengar kata polisi, perubahan pada dirinya begitu drastis. Teriakannya berhenti. Tubuhnya yang gelisah langsung tenang. Sorot matanya melembut, tetapi bukan lembut yang menenangkan. Lebih seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan penting. Dengan suara datar, ia berkata, "Baik, telepon saja, saya tunggu di luar." Kemudian, tanpa menambah sepatah kata pun, ia mundur satu langkah, berbalik dan melangkah pergi. Dalam hitungan detik, sosoknya menghilang di kegelapan halaman depan dan trotoar. Aku buru-buru menutup dan mengunci pintu utama, lalu mengintip dari jendela samping. Tapi lampu teras yang remang-remang dan sudut pandang yang terbatas membuatku tidak bisa melihat kemana ia pergi. Seolah-olah ia lenyap begitu saja di telan malam. Sekitar 10 menit kemudian, polisi tiba. Aku menceritakan seluruh kejadian dengan segala detail yang sanggup kuingat. Gedoran di pintu, klaim bahwa ini adalah rumahnya, kontrak sewa, surat-surat, dan terutama foto-foto di dalam rumah. Mereka mendengarkan, mengangguk, lalu menyarankan agar aku menghubungi langsung pemilik rumah untuk mencari tahu siapa penyewa sebelumnya dan apakah mungkin pria itu pernah benar-benar tinggal di sini di masa lalu. Mereka mengatakan, jika memang benar begitu, mungkin orang itu sedang mengalami krisis mental dan sulit menerima kenyataan bahwa rumah ini sudah bukan miliknya lagi.
Aku menawarkan untuk menunjukkan kontrak sewa dan bukti pembayaran yang kumiliki. Tetapi mereka hanya mengangkat tangan dan berkata, kurang lebih, bahwa selama aku punya dokumen resmi, posisi hukumnya aman. Yang mereka tekankan adalah, pria itu sudah tidak ada di depan rumah dan selama dia tidak kembali, aku tidak perlu terlalu cemas. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di sofa, mencoba mencerna semuanya, tapi yang tertinggal hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban. Dengan bantuan pemilik rumah, beberapa hari kemudian, aku akhirnya berhasil menghubungi penyewa sebelumnya. Pemilik rumah mengatakan ia tidak mengenal pria dengan ciri-ciri yang kuceritakan. Ia bersikeras bahwa ia tidak pernah menyewakan rumah ini kepada orang seperti itu. Penyewa lama, seorang pasangan yang sudah pindah ke kota lain, juga sama bingungnya. Mereka mengatakan selama 3 tahun tinggal di rumah itu, mereka tidak pernah berbagi tempat dengan siapapun. Tidak ada rekan satu rumah, tidak ada saudara yang tinggal lama, apalagi pria dengan ciri-ciri yang kusampaikan. Mereka bahkan bertanya balik, bagaimana mungkin ada orang yang tahu begitu banyak detail tentang rumah yang dulunya mereka tempati, lengkap dengan foto-foto yang tampaknya diambil di dalam rumah itu, sementara mereka tidak pernah merasa mengenal orang tersebut. 2 minggu setelah kejadian di depan pintu, aku hidup dalam kewaspadaan yang sulit dijelaskan. Setiap suara kecil di malam hari membuatku tegang. Setiap bayangan di jendela membuatku ingin memastikan pintu terkunci 2 kali. Namun selama 2 minggu itu, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada gedoran di malam hari. Tidak ada sosok asing di depan rumah. Perlahan-lahan, aku mulai meyakinkan diriku bahwa ini mungkin hanya upaya penipuan yang gagal, entah dengan tujuan apa. Tentu saja, rasa aman itu tidak bertahan lama. Suatu malam, sepulang dari jalan-jalan dengan beberapa teman, aku memarkir mobil di depan dan berjalan menuju pintu. Dari luar, semuanya tampak normal. Tidak ada jendela pecah, tidak ada pintu terbuka, semuanya tampak seperti biasa. Namun begitu aku membuka pintu dan menyalakan lampu, napasku tercekat. Rumah itu benar-benar berantakan, bukan sekadar laci terbuka dan beberapa barang hilang. Seluruh ruangan tampak seperti disapu badai. Buku-buku jatuh berserakan, lemari dibongkar, kasur terangkat, isi laci dan kotak dibuang begitu saja ke lantai. Seolah-olah seseorang menghabiskan waktu cukup lama di dalam, mengacak-acak setiap sudut, mencari sesuatu yang sangat spesifik. Yang paling aneh, sebagian besar barang elektronik dan benda-benda bernilai tinggi masih utuh. TV masih menempel di dinding, komputer masih ada di meja, konsol game dan beberapa gadget lain tidak tersentuh. Ini bukan pencuri biasa yang masuk, ambil yang paling mudah dan cepat dijual, lalu kabur. Ini terasa seperti seseorang yang kembali mengklaim sesuatu yang menurutnya miliknya, sesuatu yang tidak kupahami. Polisi datang dan memeriksa seluruh rumah. Tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela dipaksa dibuka. Tidak ada kunci rusak, tidak ada kaca pecah. Artinya, pelaku, siapapun dia, kemungkinan besar masuk dengan kunci yang cocok dengan rumah yang kutempati. Menghubungkan semuanya dengan kejadian 2 minggu sebelumnya, rasanya terlalu kebetulan untuk menganggapnya tidak berhubungan. Suka atau tidak, aku tahu orang yang sama telah kembali ke rumah ini dan mengacak-acak hidupku untuk kedua kalinya. Kali ini, polisi terlihat jauh lebih serius. Pemilik rumah juga ikut cemas. Dalam waktu singkat, semua kunci di rumah diganti dengan yang baru. Gagang pintu, kunci belakang, bahkan gembok pagar diubah. Pemilik rumah juga memasang beberapa pengamanan tambahan. Teori yang berkembang, dan jujur saja teori itulah yang paling mungkin di dunia nyata, adalah bahwa pria itu benar-benar percaya dialah pemilik atau penghuni sah rumah ini. Entah karena gangguan mental, kehilangan, atau obsesi, ia menolak menerima kenyataan bahwa rumah itu kini ditempati orang lain. Maka ia kembali, masuk secara diam-diam, dan mencari barang-barangnya yang menurutnya masih tersisa di dalam. Masalahnya, teori itu tidak menjawab 2 hal. Pertama, dari mana ia mendapat kunci yang cocok dengan rumah ini? Kedua, bagaimana dengan foto-foto itu? Aku menyesal setengah mati karena tidak memaksa diri untuk mengingat nama yang tertulis di kontrak sewa palsu yang ia tunjukkan. Dalam kepanikan, otakku hanya fokus pada gambar dan kata-kata, bukan pada detail seperti nama lengkap atau tanda tangan. Dokumen bisa dipalsukan, surat-surat bisa dibuat, bahkan stempel resmi pun bisa ditiru jika seseorang cukup nekat dan punya uang. Tapi foto-foto itu, aku tidak punya penjelasan. Mungkin, seperti kata beberapa orang, foto-foto tersebut adalah foto lama yang diambil jauh sebelum aku menempati rumah ini, lalu diedit tanggalnya seolah-olah baru. Itu masih mungkin.
meski tetap menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa pemilik rumah yang mengaku sudah memiliki rumah ini seumur hidupnya sama sekali tidak mengenal pria itu? Salah satu temanku dengan setengah bercanda namun wajah serius mengatakan mungkin yang kuhadapi bukan sesuatu yang sepenuhnya normal, bukan sekadar orang gila, bukan sekadar penipu, tapi sesuatu yang lebih gelap, yang berdiri di perbatasan antara kenyataan dan sesuatu yang lain. Aku bukan orang yang mudah percaya hal-hal semacam itu. Aku tidak suka menyalahkan hal gaib untuk segala sesuatu yang tidak ku mengerti. Tapi aku harus jujur, sejak malam itu, ada perasaan yang tidak pernah benar-benar pergi dariku. Setiap kali aku sendirian di ruang tamu, ada momen-momen saat aku merasa seolah-olah ada orang lain yang juga merasa berhak atas ruangan itu. Seperti ada sepasang mata yang pernah mengawasi dari sudut yang sama, menyimpan kenangan yang bukan milikku. Di kamar tidur, kadang aku merasakan sensasi dingin aneh ketika mematikan lampu, seolah-olah ada orang lain yang juga pernah mematikan lampu itu berkali-kali, untuk alasan yang sepenuhnya berbeda. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bahkan tidak tahu versi cerita siapa yang paling dekat dengan kenyataan. Yang aku tahu hanyalah, ada seseorang di luar sana yang yakin bahwa rumahku adalah rumahnya. Seseorang yang memiliki foto, dokumen, dan keyakinan kuat yang membuatku mempertanyakan waras atau tidaknya duniaku sendiri. Aku hanya bisa berharap sejauh apapun obsesinya, malam ketika rumahku diacak-acak untuk kedua kalinya adalah akhir dari semuanya, bukan permulaan. Dan kalau ternyata aku salah, aku rasa aku belum siap mengetahui bagaimana kelanjutannya. Kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu merasa rumahmu sendiri mendadak terasa sedikit lebih sunyi, sedikit lebih gelap, tinggalkan like-mu sebagai tanda bahwa kamu masih berani menatap kegelapan itu. Subscribe kalau kamu ingin mendengar lebih banyak kisah seperti ini. Kisah yang mungkin membuatmu ragu setiap kali ada suara kecil di malam hari. Dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuat bulu kudukmu merinding. Atau apa yang akan kamu lakukan kalau kamu berada di posisi mereka.